Oke, halo, selamat siang semuanya. Baik, suara saya terdengar jelas ya. Boleh ditulis di kolom chat, teman-teman. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Oke, baik. Agar tidak ketinggalan materi yang luar biasa sekali pada siang hari ini, boleh ya di-share-share ke teman-teman lainnya tentunya pastinya ya. Di-share-share agar kita bisa sharing-sharing bareng nih di siang ini. Materi sangat luar biasa sekali nih teman-teman siang hari ini yang akan dibawakan oleh Mr. Denny. Halo, selamat siang Kak. Ya, selamat siang Mbak Vira. Oke, baik. Suara saya terdengar jelas ya Kak ya? Jelas Kak, jelas Oh, sekali. jelas. Oke, baik. Terima kasih. Siang ini Kakak menyampaikan materi tentang apa nih Kak kalau boleh tahu nih? Ya, nanti Kakak akan menyampaikan materi yang cukup penting buat bisnis kita semua, yaitu tentang Facebook marketing. Oh, tentang Facebook marketing ya, luar biasa sekali. Oke, teman-teman, di-share-share lagi ke teman-teman lainnya agar tidak tertinggal materi yang luar biasa sekali pada siang hari ini tentunya ya. Oke, baik sebelum kita memulai acara webinar pada siang hari ini, kita bisa membacakan dulu aturan live webinar pada siang hari ini tentunya. Lulus aturan live DNM. Yang pertama pastinya tentunya jangan lupa berdoa ya teman-teman semuanya di sini. Kita melakukan segala sesuatu apapun harus mengutamakan dengan berdoa pasti yang pertama ya. Agar apa? Agar Allah memberikan kita berupa rezeki pemahaman pastinya. Oke, di next Kak. Dua, jangan lupa untuk matikan mikrofon. Silakan mute audio Anda sekarang juga. Jangan sampai ada suara yang masuk selama proses pembelajaran dan mengganggu peserta lainnya. Tiga, hidupkan video. Selama pembelajaran berlangsung, mohon diaktifkan videonya teman-teman ya. Empat, adab pencari ilmu. Pastikan kita selalu menerapkan adab ya teman-teman dalam belajar mencari ilmu. Usahakan juga fokus nih dan konsentrasi ya pada siang hari ini dan juga open mind pastinya. Oke, di next Kak. Nah, siapkan alat tulis ya teman-teman semuanya. Dimohon untuk menyiapkan alat tulisnya pastinya. Dan untuk fokus juga ya pada siang hari ini. Dan terakhir kita juga ada sesi tanya jawab. Saat sesi Q&A, Anda boleh bertanya langsung kepada pembicara dan menggunakan tombol hands up. Setelah itu, host akan memilih dan mempersilahkan Anda bertanya langsung kepada pembicara. Oke, baik. Semangat ya teman-teman dan happy selalu di hari Sabtu siang ini tentunya. Happy weekend semuanya ya. Oke, boleh kenal-kenalan nih, boleh diisi di kolom chat dong dari kota mana saja yang sudah hadir pada siang hari ini. Oke, boleh ya. Kita ya, ini udah luar biasa sekali yang hadir pada siang hari ini ya. Boleh dong kenal-kenalan, boleh diisi di kolom chat dari kota mana saja yang sudah hadir pada siang hari ini. Oke, yang sudah bergabung Mr. Abi. Salam Mr. Abi dari Tangerang. Waalaikumsalam Kakak. Oke, ada Dede Soleh. Halo, halo Kak Dede. Aduh. Ya, terima kasih ya sudah hadir dalam acara webinar siang hari ini. Waduh, ini juga ada Kak Hasniati nih. Halo Kak, selamat siang. Oke, baik. Boleh diisi di kolom chatnya ya, dari kota mana saja. Gus Nelly, Solo, Padang hadir. Luar biasa dari Sabang Merauke sudah hadir teman-teman pada siang hari ini. Oke, Franklin, halo Kak dari Bogor. Halo Kak Franklin, terima kasih sudah hadir dalam webinar siang hari ini. Oke, baik. Halo Mr. Denny, bisa kita mulai Kak untuk webinar siang hari ini? Boleh Kak? Boleh, baik. Saya sambutan terlebih dahulu ya Kak ya. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berjumpa kembali pada siang hari ini. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang terhormat kepada CEO Digital Network Marketing, Mr. Rudy, yang alhamdulillah telah memberikan wadah dan training yang sangat luar biasa ini, sehingga kita bisa belajar bersama-sama dalam webinar siang hari ini. Kemudian terhormat kepada Mr. Denny, yang luar biasa sekali ini. Halo Kak, selamat siang. Ya, siang. yang akan memberikan materi tentang Facebook marketing nggak ya, kalau nggak salah nih ya. Oke. Dan alhamdulillah yang terakhir buat teman-teman yang sudah hadir di webinar pada siang hari ini, semoga kita melakukan ilmu yang bermanfaat. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sudah disediakan semua teman-teman ya? Siap-siap, Kakak Fira. Baik, Kak Hasniati. Terima kasih selalu hadir ya Kak dalam webinar Digital Network Marketing. Oke, baik. Mr. Deni, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Oke. Halo semuanya. Halo, apa kabar juga Mbak Fira? Selamat siang. Baik, sehat selalu. Terima kasih atas sambutannya Mbak Fira. Hari ini saya sangat senang sekali. Ya, kenapa saya sangat senang? Boleh dijawab? Oke, saya lanjut ya. Saya senang sekali karena hari ini saya akan membawakan materi yang luar biasa, yang penting bagi kita semua untuk skill bahkan bisnis ya teman-teman, yaitu tentang Facebook marketing, ya, yang dimana Facebook marketing ini mayoritas pengguna internet di Indonesia ini kebanyakan di Facebook. Nah, Facebook ini banyak sekali metode untuk berbisnisnya, yaitu tentang cara yang organik, bahkan ada yang tentang yang ads ya teman-teman, yaitu berbayar. Bahkan ada marketplace-nya pula di Facebook marketing ini. Jadi kolam-kolam buat kita mempromosikan bisnis kita ini cukup banyak di sosial media marketing, digital marketing, seperti webinar-webinar sebelumnya yang teman-teman ikuti, yaitu tentang TikTok marketing kemarin yang diisi oleh Mas Iban, bahkan ada YouTube marketing dan WhatsApp marketing sudah kita pelajari, dan selanjutnya hari ini kita bahkan ada Facebook marketing ya teman-teman. Nanti ada lagi digital marketing yang kita buatkan webinarnya oleh DNM, webinar-webinar tentang digital marketing yang terutama ya teman-teman, yang diisi oleh pembicara-pembicara tentunya yang sudah ahli dalam masing-masing bidangnya. Oke, kita langsung aja masuk ke materi teman-teman. Materinya yaitu tentang Facebook marketing. Kita masuk ke slide. Ya, di sini berjudul Tip Facebook Marketing Terbaik, Pertajam Skill Anda dari sini. Wah. Jadi, teman-teman, penting bagi kita untuk tetap fokus dan mempertajam skill sesering mungkin, apalagi di era digital ini. Jangan sampai kondisi Facebook yang bergerak terus, digital marketing yang bergerak terus dengan cepat membuat kita stagnan. Nah, di digital marketing dan Facebook ini, ketika kita berhenti saja sebentar, maka kita akan ketinggalan jauh. Yang namanya digital marketing ini dinamis, setiap detik bahkan setiap menitnya bisa berubah, makanya kita harus terus update tentang kedepannya tentang digital marketing ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke materi. Nah, di sini ada langkah awal yang
bisa dibilang cukup mudah buat semuanya, buat saya, bahkan buat teman-teman, yaitu temukan 5 page. 5 page itu apa ya? Yaitu 5 halaman milik brand kompetitor Anda di Facebook. Wah, kenapa kita harus cari kompetitor bisnis kita? Bukannya itu malahan jadi hal yang malah sama dan nggak ngelakuin inovasi-inovasi yang berbeda. Nah, tentu walaupun seperti itu, konten yang dibilang sama itu, kita tetap modifikasi ya teman-teman. Jadi semisalnya kita punya bisnis yang namanya skincare. Nah, skincare ini kita banyak kan kompetitornya di bisnis skincare. Nah, kita cari 5 halaman yang bisnisnya sama yaitu skincare dari bisnis kita. Nah, ini cara terbaik untuk belajar tentang Facebook marketing. Nah, ini langkah awalnya ya teman-teman. Dengan melihat dan meniru industri yang sama dengan Facebook marketing Anda, bukan benar-benar meniru persis yang tadi saya bilang yaitu seperti milik kompetitor kita. Tetapi meniru di situ adalah gunakan yang baik, buang yang tidak perlu. Terus masukkan ide-ide berlian kalian, ide-ide yang kalian temukan yang berbeda dari kompetitor kalian. Jadi minimal lah, minimal temukan 5 halaman kompetitor bisnis yang sama. Nah, paling sedikit itu ya teman-teman minimal. Maksimal berapa, Mas Denny? Ya, boleh. Sebanyak-banyaknya kalian riset kompetitor Anda sendiri-sendiri. Dan seperti apa post yang banyak di like? Nah, seperti apapun pasti bervariasi ya teman-teman. Oke, saya jelaskan sedikit. Untuk mengetahui bagaimana cara melihat seperti apa post yang banyak disukai kompetitor, seperti kompetitor kita maksudnya, ada caranya ya teman-teman. Nih, saya praktekkan ya teman-teman. Saya ke Facebook mungkin untuk prakteknya. Bentar, saya stop share dulu. Facebook. Nah, di sini ada udah terlihat ya teman-teman. Mbak Vira bagaimana di share screen-nya udah terlihat Facebook ya. Baik, sudah Kak, terlihat jelas sekali tentunya. Nah, oke. Cara yang utama yaitu ada. Nah, kita klik di sini. Saya klik di kolom chat ya mungkin teman-teman. Nah, sudah saya klik. Jadi industri Anda itu maksudnya apa? Misalnya Anda tentang bisnis skincare. Oke. Nah, di sini skincare, ada grup-grup skincare. Nah, ini skincare yang teman-teman Facebook kita, teman Facebook yang halamannya paling banyak nge-like halaman kita dan nge-follow halaman kita itu rata-rata pertemanan Facebook kita ke halaman pencarian halaman Facebook yang di situ teman-teman. Jadi misalnya kita tadi mencari Fine Skincare dan ada grup skincare di situ. Nah, itu grup skincare yang paling banyak disukai oleh teman-teman di Facebook kita. Jadi itu udah tertarget, itu orang-orang yang suka di pertemanan Facebook kita. Nah, jadi kita boleh di situ meniru kompetitor kita misalnya tentang skincare yang tadi. Nah, itu grup-grup skincare yang paling banyak pertemanannya sama dengan pertemanan Facebook kita. Nah, itu salah satu langkah awal bagaimana
kita like-nya banyak, di like oleh orang-orang Facebook atau teman-teman Facebook, mungkin bisa dibilang itu engagement ya teman-teman. Jadi kita perlu riset konten. Nah, riset kontennya yang awal seperti itu langkahnya. Oke, lanjut slide-nya. Seberapa seringkah mereka menerbitkan post baru? Nah, langkah selanjutnya yang perlu Anda lakukan atau kita lakukan, lihat seberapa sering kompetitor kita menerbitkan post terbarunya dalam satu hari. Sebagai pemula kita ya, mungkin eh, orang-orang pemula hindari post terlalu banyak dalam sehari. Karena hal ini kenapa bisa menimbulkan kebosanan pada calon audiens Anda. Ya, jadi semisal kita udah bikin konten, bikin desain, bikin video, misal kita udah bikin 3. Nah, itu tahan dulu teman-teman. Jangan langsung tiga-tiganya di post. Jadi maksimal 1 atau 2 lah mungkin. Jadi itu malahan bikin kebosanan audiens kita kalau misalnya satu hari itu bom bom postingan ya. Kejenuhan yang menyebabkan kompetitor kita sudah tidak tertarik dengan konten-konten kita. Jadi cukup satu aja untuk postingan setiap harinya di Facebook teman-teman, di Facebook personal maupun Facebook halaman ya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Jam berapakah post dengan jumlah like terbanyak? Nah, ini juga kita perlu meriset. Meriset yang namanya jam yang paling banyak orang istirahat, jam orang tidak megang HP dan tidak bermain Facebook, itu perlu kita ketahui. Nah, itu tentu beda di setiap akun. Misalnya ada akun DNM, ada akun Imogen. Nah, itu ada berbeda-beda. Misalnya DNM bagusnya di pagi hari, Imogen di malam hari. Nah, itu perlu teman-teman riset sendiri ya. Untuk mengetahui kapan waktu yang terbaik untuk menerbitkan post baru, memperhatikan siapa calon audiens kita, apakah mereka adalah orang-orang yang sering bekerja jam 8 sampai jam 5 malam hari, jadi kita postingnya malam hari aja. Atau hari libur boleh, atau keduanya. Nah, hanya dengan belajar dari kompetitor yang berpengalaman akan terjadi langsung di bidang yang kita inginkan ini dengan peluang sukses yang lebih besar. Nah, jadi peluang postnya ini pasti lebih banyak yang like dan engagementnya dan lebih tertarik dan banyak yang melihat konten kita. Nah, simpel teman-teman. Yang pertama, kita seberapa seringkah mereka menerbitkan post baru. Nah, jadi kita postnya satu hari aja dalam satu hari. Nah, terus selanjutnya ya kita lihat jam posting kita, misalnya sore yang bagus atau siang yang bagus. Nah, itu saja teman-teman. Nah, ketahui karakter target orang-orang yang akan menjadi calon audiens Anda. Jadi target ini kayak iklan ya, kayak sebuah ya Facebook Ads juga seperti ini ya. Jadi target-targetnya pun harus diketahui dalam posting konten. Jadi misalnya usia lah, contohnya usia misalnya 20 sampai 30 tahun atau 20 sampai 45 tahun. Nah, gender apa, laki-laki atau perempuan. Nah, teman-teman kalian harus tahu yang like itu biasanya orang yang usianya berapa, yang gendernya apa. Terus misalnya teman-teman targetnya mau daerah Bekasi atau Jakarta Barat. Nah, teman-teman harus lokasinya juga bisa diperbaiki. Dilihat kalau misalnya itu Facebook Ads ya teman-teman. Nah, itu ada fiturnya untuk bisa menargetkan audiens dan calon-calon customer Anda. Nah, buatlah sebuah halaman yang menarik minat calon audiens Anda. Nah, teman-teman di sini mungkin saya pengen mencontohkan ya buat halaman Facebook.
Kita praktek sedikit. Nah, di sini ada klik buat halaman baru. Ini nama halamannya, saya pengen buat halaman digital marketing. Sorry. Mungkin digital network marketing store. Bisnis. Konsultan bisnis ya teman-teman. Bio-nya boleh pakai website. Nah, bio ini boleh dilengkapi ya teman-teman. Oke, sudah kebuat ya. Kita ini banyak selalu buka ya. Nah, ini nampilin fotonya yang bagus yaitu dengan menampilkan brand Anda. Jadi logo brand lah bisa dibilang. Ya, logo brandnya mungkin DNM ya logonya. Dan sampul. Nah, saya pengen ngasih sampul ke kantor DNM nah ini kan bagus ya. Terus next. Nah, seperti itu ya teman-teman, buat halaman simple. Saya hanya buat gak nyampe 3 menit ya. Yang penting dipersiapkan foto profilnya dan foto sampulnya. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Nah, topik apakah yang disukai oleh calon audiens? Nah, di sini ada contohnya nih, ada 5 konten yang lucu dan menghibur. Yang kedua, konten yang mengandung unsur emosional. Yang ketiga, konten yang penting dan esensial, konten yang kontroversial. Dan yang kelima adalah konten yang bisa menjadi referensi. Nah, minimal teman-teman. Jadi minimal Facebook kalian ini ada 5 jenis konten ini. Konten yang paling banyak diminati audiens. Nah, teman-teman riset sendiri konten yang lucu dan menghiburnya seperti apa yang audiens kalian suka. Konten yang emosional seperti apa, misalnya rasa takut, empati, dan rasa sedih, rasa marah. Nah, itu teman-teman perlu di riset lagi. Boleh bikin konten-konten yang berdasarkan 5 ini. Simpel ya teman-teman buat untuk menaikkan engagement Facebook kita agar banyak yang tertarik dan meningkatkan traffic leads kita untuk menjalankan bisnis. Nah, bagaimana cara mempertahankan agar calon audiens tetap memilih halaman Facebook Anda? Oke. Nah, yang tadi jangan membuat terlalu banyak post dalam satu hari. Ya, ini tentu udah saya praktekin sendiri. Memang yang terlalu banyak post malahan membuat audiens kita bosan. Jadi setiap post ini walaupun satu kali harus mengandung manfaat dan berkualitas. Tadi yang saya bilang ada 5 konten yang tadi dijelaskan. Nah, post ini status lebih dari 2 kali sehari mendapatkan paling sedikit like ya teman-teman. Jadi satu kali itu udah cukup buat kita menaikkan traffic engagement kita. Satu kali satu hari dan kita harus konsisten. Jangan sampai ada yang bolong-bolong dalam 1 minggu ataupun 1 bulan. Oke, kita lanjut lagi ke materinya. Hindari post tanpa media, gambar, video, dan bahkan link. Jadi teman-teman, sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kita hindari membuat
post tanpa media karena apa? Karena post berupa teks udah kurang menarik. Tambahkan media misalnya gambar, video, atau link untuk pengaturan media berupa video, gambar, dan link. Jadi audiens sekarang ini memang udah malas membaca ya teman-teman. Sekarang ini ada yang namanya Facebook Reels. Jadi saya pelajari dari Facebook cuma feed, Facebook carousel, itu yang paling bagus itu video ya teman-teman. Jadi Facebook Reels ini buat konten dan buat menaikkan traffic Facebook kita ini paling banyak diminati audiens-audiens kita. Sekarang itu udah nggak minat orang untuk membaca teks berupa panjang-panjang seperti itu. Sekarang kebanyakan orang simpel ya, video dan musik. Ada yang gambar plus musik aja itu udah banyak yang meminati. Oke. Terus hindari upload video dari YouTube. Nah, kenapa Mas Denny hindari upload video dari YouTube? Nah, karena Facebook sengaja menurunkan jangkauan video dari YouTube yang dipost ke Facebook. Jadi YouTube ini dibatasi oleh Facebook agar kenapa? Agar ya mereka kan saling kompetitor kan, saling bersaing. Jadi video dari YouTube ya dibatasi teman-teman. Jadi biar orang-orang nggak lari ke YouTube, jadi nonton di Facebook aja. Nah, jadi bagaimana kalau misal mau upload video ya upload aja videonya. Jadi biar kita unggah aja videonya sendiri, kita download video kita dari YouTube, nah kita unggah sendiri. Terus selanjutnya, untuk konten panjang terbitkan di website, kemudian post linknya ke Facebook. Nah ini maksudnya apa? Nah jadi ya banyak ya teman-teman, kita udah jumpai ya, ada berupa link yang bisa kita klik di Facebook dan itu lari ke website. Nah, daripada kita ngeklik bikin postingan panjang-panjang tulisannya, lebih baik kita kasih judul aja, misalnya tentang Facebook marketing, teknik Facebook marketing. Kita langsung bikin linknya aja, kirim linknya, misalnya kita pakai blog, boleh. Nah, itu lebih baik ya teman-teman. Jadi, pakai link aja, jadi biar orang-orang baca langsung ke websitenya. Hargai komentar dari calon audiens dan jawab komentar mereka secepatnya. Jadi komentar ini ibarat misalnya kita bertemu orang di jalan ya teman-teman. Nah kita disapa, cuma kita nggak mau menyapa ya tentu kita bakalan jarang lagi disapa orang. Dan orangnya yang menyapa itu nggak mau lagi menyapa kita. Jadi sebisa mungkin hargai komentar, jawab semua komentar yang ada di Facebook kita. Bahkan like pun boleh kita jawab, boleh apa? Kita kasih lagi di pesan pesannya, kita DM lah. Maksudnya biar kita lebih menghargai aja komentar-komentar dari audiens kita. Nah, itu pasti bakalan menaiki engagement kita. Jadi komentar ini jangan dianggap remeh, teman-teman. Karena awal-awal juga dari saya main TikTok tuh ya, saya dengan menjawab komentar saja bisa menaikkan followers saya sampai puluhan ribu, bahkan like-nya pun sampai sejutaan. Karena apa? Karena langkah awal yaitu dengan menghargai komentar dari calon audiens. Nah, sering-seringlah bertanya dan memancing terjadinya interaksi dengan calon audiens Anda. Jadi calon audiens ini terkadang cuek dia ya kalau postingan kita sepi, dia malu ya bertanya di awal. Jadi boleh kita bikin Facebook satu lagi untuk berkomentar di postingan halaman kita. Nah, tanya harganya berapa, Kak? Apa benefit dari produk atau jasa tersebut? Nah, boleh kita
tanya sendiri dari Facebook kita biar memancing audiens buat berinteraksi lagi. Nah, awasi terus kompetitor Anda. Nah, ini cukup simpel dan penting untuk mengawasi kompetitor ini. Biasanya kita dengan kompetitor kita ketinggalan yang berupanya updatean terbaru tentang bisnis kita ya. Jadi teman-teman ada misalnya konten yang lebih yang bagus adjustment yang di kompetitor kita boleh kita jiplak, tapi nggak jiplak banget ya teman-teman. Boleh kita ikuti apa copywritingnya, tapi desainnya jangan sampai sama. Nah, itu boleh ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah update status sesimpel mungkin antara 100 sampai 150 kata saja. Jadi yang tadi saya bilang, kebanyakan teks malah bikin orang nggak tertarik. Jadi kasih headline aja, untuk caption jangan terlalu banyak, antara 100 sampai 150 kata saja. Nah, ikut berpartisipasi di grup populer dalam industri Anda. Jadi banyak grup-grup populer di industri, kayak misalnya tentang grup misalnya konsultan bisnis. Nah, itu kan banyak konsultan bisnis yang membuat grup yang banyak anggotanya bahkan pertemanan kita itu sama ya. Jadi kita berpartisipasi aja di grup-grup. Nah, ini saya udah jalankan ya. Jadi tim saya itu udah bikin Excel ya. Excelnya itu berupa nama-nama grup. Misalnya ada grup UMKM. Nah, mereka cari tuh database-nya ada 50 grup UMKM. Beserta apa? Beserta sudah dimasukkan oleh Facebook-nya masing-masing. Jadi kalau ada konten atau ada promo, kita itu masukkan ke grup-grup 50 Facebook itu. Jadi 50 grup Facebook itu kita blast ya, kita share dengan postingan dan promosi kita. Jadi misalnya satu grup ada 10.000 anggota aja. Jadi kita itu udah puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang melihat promosi kita, melihat konten kita. Jadi itu gratis iklannya. Cara Facebook organik untuk mempromosikan postingan kita. Nah, beberapa poin yang harus diingat. Yang terakhir ya, lakukan soft selling di Facebook Anda, bukan hard selling. Apa bedanya soft selling dan hard selling? Nah, orang yang aktif di Facebook biasanya menggunakan Facebook bukan untuk membeli sesuatu. Nah, perlu diingat teman-teman mindsetnya. Jadi buat di Facebook atau di sosial media semuanya itu orang buat buka sosial media itu bukan pengen beli sesuatu. Karena sosial media bukan sebuah marketplace atau lapangan untuk berjualan. Jadi sebenarnya mereka itu mencari sosial media itu untuk mencari hiburan, refreshing, cari yang lucu-lucu, cari cerita, cari berita. Nah, itulah sebenarnya mereka membuka sosial media. Jadi sebisa mungkin lakukanlah soft selling. Soft selling itu jualannya nggak plak-plakan langsung jualan ya teman-teman. Langsung dibanderol dengan harga segini, beli bajunya. Nah, itu orang-orang udah nggak tertarik ya teman-teman. Nah, bayangin aja ketika orang lagi online, dia untuk melihat atau mencari foto teman, misalnya teman sekolahnya, terus ada orang tiba-tiba menawarkan produknya. Mungkin nggak mungkin kan tiba-tiba orang itu pengen beli. Nah, jadi mulailah untuk memberikan sesuatu berupa misalnya konten edukasi, konten panduan, konten lucu. Nah, itu pasti teman-teman sering lihat orang drama, konten drama ujung-ujungnya juga ya teman-teman. Jadi hard selling itu di sosial media itu udah menurun, teman. Nah, udah nggak zaman ya. Jadi soft selling adalah langkah buat teman-teman ngelakuin namanya menaikkan engagement dan traffic penjualan teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi. Pelajari teknik copywriting sebelum memulai. Nah, copywriting ini pernah kita buka webinarnya. Jadi, copywriting itu apa? Yaitu cara paling efektif untuk beriklan di media sosial. Maupun misalnya di website, Instagram, Facebook, bahkan marketplace. Untuk itu wajib kita hukumnya bagi kita untuk mempelajari teknik copywriting. Bisa dimulai dengan contoh-contoh landing page ya, teman-teman. Misalnya landing page itu berupa halaman website yang misalnya ada produk skincare, kalian lihat halaman website seperti apa, kompetitor, lagi-lagi kompetitor ya teman-teman. Kalian tiru aja kompetitor kalian, bagaimana copywritingnya buat di website. Nah, itu boleh dipelajari. Jadi jangan asal bikin status untuk memposting produk dan jasa kalian. Oke, nah dianalis performa halaman kita sendiri. Bagaimana cara menganalisa performa halaman kita, yaitu dengan ada yang namanya insight, teman-teman. Oke, mungkin saya praktekkan sedikit ya. Nah, kita mungkin pilih halaman Coach Rudy. Nah, di sini ada ya insight. Jadi kita klik aja. Nah, ini mungkin teman-teman tahu, cuman jarang kalian praktekkan. Jadi ini cukup penting buat melihat traffic. Nah, di sini ya semuanya. Ada lihat laporan konten bahkan. Nah, di sini ada 16 September, 400 orang dijangkau. Ada 4 tanggapan. Ya, hasilnya. Nah, ini yang saya maksud target audience, ada usia dan jenis kelamin. Nah, kebanyakan kita di usia 20-an sampai 35 lah. Nah, ini ada mayoritas perempuan, laki-laki lumayan, Indonesia. Nah, itulah cara menganalisis sebuah halaman Facebook ya. Nah, jangkauan postingan media per jenis. Nah, kita paling banyak gambar ya, video kedua. Bahkan ada linknya juga yang tadi saya bilang. Jadi bukan Facebook dan Instagram juga ya, teman-teman. TikTok pun bisa kita lihat pemirsa kita seperti ini, biar kita tahu bagaimana hasil kita konten setiap hari, biar kita bisa menganalisis semuanya konten apa yang paling bagus dan diminati oleh audiens dan followers dan pertemanan Facebook kita. Bentar ya. Nah, jadi untuk memperoleh banyak like ya tadi eh, klik menu insight, hari apa yang paling banyak followersnya, jam berapa mereka online, tadi udah lengkap ya teman-teman. Teman-teman analisis sendiri.
Terus pos mana dari kompetitor kita yang paling banyak mendapatkan engagement. Jadi untuk mendapatkan data kita ya itu tadi contohnya. Bagaimana? Nah, jadi yang tadi saya bilang, pelajari audiens kita, terus juga kompetitor kita, terus jenis konten apa yang harus kita post di Facebook, itu udah bikin kita menaikkan penjualan kita di Facebook. Nah, boleh teman-teman nanti ada pelajaran Facebook Marketplace, Mas Denny, ya boleh nanti ada Facebook Ads. Nah, nanti kita buka webinarnya setiap hari Senin dan Sabtu kita buka webinar. Jadi untuk belajar Facebook marketing lanjutannya boleh teman-teman di request saja di CS DNM di admin ya teman-teman. Jadi semua digital marketing kita akan buka webinarnya dari website, dari email marketing, sosial media marketing, kita bisa buka webinar ya teman-teman. Oke, next. Wah, hari ini sudah selesai belajar Facebook marketingnya, teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh pelajari, boleh action, jangan asal posting aja dan jangan asal postingnya satu hari berkali-kali ya teman-teman. Jangan asal posting setiap hari gambar-gambar aja, nggak dievaluasi, nggak divariasiin sosial medianya dan Facebooknya, itu bakalan membuat bosan audiens kita. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin dari audiens di Zoom, di sosial media ada pertanyaan. Oke, Mbak Oke, Vira, baik. saya Terima silakan. kasih, Mr. Denny. Luar biasa sekali materi siang hari ini tentang Facebook marketing, kayak betul. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya-tanya atau mau bertanya langsung oleh Mr. Denny, bisa langsung menyalakan audionya nih ya. Mungkin yang masih malu-malu bertanya bisa langsung isi di kolom chat pertanyaannya. Oke, baik. Teman-teman yang ada yang bertanya bisa langsung isi di kolom chat ya. Jika ingin bertanya langsung bersama Mr. Denny, bisa untuk menyalakan audionya terlebih dahulu pastinya. Oke, sambil kita menunggu yang bertanya-tanya nih, DNM ada info nih untuk kelas bisnis 5 hari teman-teman ya. Yakni DNM akan mengadakan webinar nasional digital network marketing nih. Jadi harga normal nih cuma seharga 700 dan kebetulan kita ada spesial promo sampai tanggal 20 September. Dan kita juga mendapatkan free 1 buku karya Mr. Rudy dan itu juga bebas pilih ya judulnya. Selanjutnya ada free 1 Imogen Green Coffee pastinya. Yang akan diisi oleh coach kita sendiri nih webinar. Ini coach Rudy dan juga ada Bapak Rofik Bahtiar dan Mr. Yohan, tentunya luar biasa sekali yang akan mengisi materi webinar DNM ini. Jadi buat teman-teman yang mau daftar kelas bisnis 5 hari bisa langsung hubungi nomor CS kami ya di nomor 0812711103. Oke, di next Kak. Nah, selain ada webinar, kita juga di bulan September ini lagi spesial promo buku banget nih teman-teman, free design Instagram. Jadi setiap pembelian 1 paket buku trilogi passive income, kalian akan mendapatkan gratis 6 desain feed Instagram. Luar biasa sekali ya, info pemesanan ada di nomor yang tertera di bawah ya. Baik, di next Kak. Nah, investasikan jasa manage Instagram teman-teman yang lagi punya bisnis bisa menginvestasikan jasa manage Instagram Anda di DNM. Investasi terbaik tuh udah kalian langsung pilih jasa manage Instagram DNM aja karena super harganya sangat terjangkau sekali dari paket LED, paket profesional dan paket enterprise tentunya. Oke, di next Kak. Nah, kita juga ada paket reguler konten nih teman-teman, 15 konten video TikTok, IG, dan YouTube Short. Yang tadinya di harga 2.500.000 per bulan menjadi 2 juta per bulan. Selain ada paket reguler konten, kita juga ada paket premium konten. Akan mendapatkan 20 konten video TikTok, IG Reels, dan YouTube Short pastinya.
di harga 3.500.000 menjadi 3 juta per bulan saja. Lalu saya sekali ya harga paket premium konten di DRM ini. Oke, di next Kak. Nah, untuk pemesanan dari jasa kelola, buku, dan webinar bisa langsung pemesanan by WA di nomor saya sendiri ya, CSDNM di 0812 711. Terima kasih. Baik, buat teman-teman yang bertanya bisa langsung diisi di kolom chat atau mungkin sediakan audionya, bisa sharing-sharing langsung nih sama Mr. Denny-nya langsung ya. Ini ada pertanyaan dari Mr. Abi. Untuk caption biasanya kalau belum bisa bikin copy Word, biasanya saya kopas dari Google dulu sebagian seperti itu, apa bisa Coach Denny? Oke, terima kasih Kak Abi, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Ya, oke. Terima kasih Mr. Rabi untuk pertanyaannya. Jadi untuk caption mengambil dari Google ya boleh sih teman-teman. Jadi kopas dari Google aja, misalnya sejenis ya tentang konten di Facebook kita, di gambar kita, di feed kita atau di video kita boleh misalnya headline-nya eh, cara grow mindset agar bisnis kalian naik. Nah, itu boleh di Google. Nah, biasanya banyak artikel-artikel di website eh, para konten kreator ya, konten kreator di website, bahkan mereka itu lengkap sekali. Apa yang pengen kita posting pasti ada copywritingnya, boleh kita contohkan di Google. Cuma jangan banyak-banyak. Jadi berapa paragraf aja, berkalimat aja, jangan semuanya ya teman-teman. Atau 5 paragraf ya itu jangan. Itu bikin orang jadi eh, jenuh untuk melihat caption kita. Seperti itu Mr. Abi. Oke, bisa sekali. Selanjutnya mungkin Kak Hasniati ya mau bertanya Kak seputar strategi penjualan marketing dalam Facebook. Halo Kak Hasniati, selamat siang. Senyumnya ya indah sekali. Iya, Iya, baik. Ada yang mau dipertanyakan Kak Hasniati? ada. Ada, oke baik. Silakan Kak. Kalau mau posting cuma sekali-kali nggak apa-apa kan? Kalau menurut saya ya Bu ya, dari pengalaman saya lebih baik kita posting ini setiap hari 1 kali. Jadi algoritma sosial media itu nggak bisa kalau kita posting hanya sekali-kali. Jadi kalau buat menaikkan traffic, konten dan penjualan kita, jadi lebih baik kita konsisten 1 hari 1 kali. Nah itu pun harus bervariasi Bu. Jadi nggak harus gambar mulu setiap hari. Jadi harus beda-beda, harus ada video, ada artikel yang perlu kita posting setiap harinya. Oke, terima kasih banyak. Iya Bu, sama-sama. Oke, baik. Buat teman-teman yang lain jika ingin bertanya bisa menyalakan audionya langsung ya. Jika malam-malam bisa langsung isi kolom chat. Oke, ternyata dari strategi marketing Facebook ini baik manfaat sekali ya kita untuk mengetahui strategi penjualan yang baik untuk di Facebook marketing tentunya. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya, bisa kita tutup ya teman-teman untuk webinar siang hari ini tentunya. Oke, terima kasih Kak Siati sudah bertanya tadi, selalu hadir di siang hari ini dan tentunya teman-teman semuanya yang terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Baik, sebelum kita tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang dikenali hati Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Denny, terima kasih Kak Sniati, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang.